Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbar Sakti, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan membawakan eh, materi dari mata kuliah Inovasi Administrasi dan Kebijakan Publik. Baik, kita sama-sama memahami bahwa sekarang ini dunia sedang mengalami perubahan. Dan perubahan itu bukan hanya sekedar soal perkembangan teknologi, tapi juga soal cara kita hidup, bekerja, berinteraksi dengan pemerintah. Dan hari ini kita telah memasuki era baru pemerintahan digital, di mana pemerintahan ini mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, di mana e-government, smart city, dan kecerdasan buatan atau AI ini telah menjadi kunci dasar untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan inklusif. Saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit bagaimana konsep ini saling terhubung dan membawa dampak besar bagi masa depan pemerintahan. Yang pertama, e-government atau pemerintahan elektronik. Itu merupakan proses digitalisasi sistem pemerintahan, mulai dari pelayanan kepada masyarakat hingga tata kelola internal birokrasi. Dan tujuan utamanya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi layanan publik. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, memberikan kemudahan akses bagi semua warga negara. Contohnya, yang pertama, adanya aplikasi layanan kependudukan digital. Dua, sistem pengaduan masyarakat. Ketiga, perizinan usaha yang bisa diakses di setiap rumah. Jadi e-government ini merupakan e-government ini memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan instansi pemerintah tanpa harus datang ke kantor, yang memungkinkan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Namun, tantangannya tetap ada. Infrastruktur yang belum merata, literasi digital yang masih rendah, dan resistensi birokrasi terhadap perubahan itu menjadi hal yang harus diatasi. Kemudian smart city. Konsep smart city atau kota cerdas merupakan kota yang kemudian menggunakan teknologi dan data untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, mempercepat layanan publik, serta menciptakan tata kelola yang efisien dan berkelanjutan. Beberapa ciri khas smart city antara lain, yang pertama, sistem transportasi berbasis aplikasi. Kemudian pengelolaan lingkungan berbasis sensor, pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu platform, kemudian respon cepat terhadap bencana atau keluhan warga. Dan beberapa kota di Indonesia telah mulai membangun smart city seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Semarang, dengan fokus berbeda-beda, mulai dari transportasi, lingkungan, hingga pelayanan administrasi. Namun, smart city bukan hanya soal teknologi. Ia juga merupakan komitmen untuk menjadikan kota sebagai ruang hidup yang manusiawi, efisien, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Konsep selanjutnya, artificial intelligence atau AI. Ini merupakan jantung revolusi teknologi, atau yang biasa kita kenal sebagai kecerdasan buatan.
memang dirancang untuk mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Dalam konteks pelayanan publik, AI ini menjadi alat yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat lewat chatbot. Kemudian juga dapat menganalisis data untuk memprediksi kebutuhan masyarakat dan juga membantu pengambilan keputusan berbasis data. eh, Kemudian mampu juga menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya memakan waktu. Dan beberapa contohnya yang kemudian eh, menggunakan AI ini itu dapat mendeteksi potensi kebocoran anggaran. Kemudian sistem AI juga ini dapat membantu menyaring data bantuan sosial agar tepat sasaran. Dengan AI itu pemerintah bisa lebih adaptif terhadap eh, pemberian pelayanan terhadap masyarakat dan juga cepat dan efisien. Namun perlu kita juga memahami bahwa eh, yang namanya sistem atau kecerdasan buatan ini tentu juga memiliki kelemahan dan ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah kita. Dan sebagai kesimpulan, e-government itu secara garis besarnya membangun fondasi digital birokrasi, kemudian smart city, itu menciptakan ruang hidup yang terintegrasi dengan teknologi, dan AI itu menjadi otak dari sistem pelayanan publik yang cerdas. Nah, ketiga elemen ini eh, merupakan masa depan sistem pemerintahan. Masa depan yang kemudian mengedepankan kecepatan, keterbukaan, partisipasi, dan juga keadilan. Namun pada akhirnya teknologi itu hanyalah alat. Yang paling penting itu merupakan bagaimana kita menggunakannya untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.